Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kalian lihat bersama-sama kan untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency udah ada sedikit recover lah ya. Bitcoin udah ada sedikit napas dan altcoin lainnya juga udah ada sedikit napas, meskipun di sini naiknya belum terlalu signifikan juga ya. Momentum yang cukup bagus sebenarnya untuk hunting ya di harga-harga seperti ini, karena kita belum masuk ke bull cycle yang sesungguhnya gitu teman-teman ya. Jadi kita itu masih menunggu pemangkasan daripada suku bunga, yang dimana hal tersebut bisa mendongkrak atau membawa kinerja yang cukup positif bagi altcoin, termasuk dari sektornya meme coin, token utilitas ya, basis EI, RWA ataupun dari Bitcoin dan kawan-kawannya. Karena kiblat daripada sektor cryptocurrency ya tetap ke Bitcoin ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau nanti ada pemangkasan suku bunga di sini, mungkin harga daripada altcoin di sini akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Nah, sedangkan kali ini kalau kita cek juga teman-teman dari sektornya meme coin kan, dia volume itu masih dalam kondisi koreksi yang cukup lumayan sekitar 36,5%-an. Tapi kalau kita lihat dari segi market cap, di sini udah ada kenaikan ya. Untuk meme coin sendiri di sini rata-rata udah ada recover. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin sempat DCI, otomatis teman-teman ya, saat ini udah mulai running profit walaupun belum begitu banyak. Nah, di sini seperti Shiba PP ya, ini naik. Shiba 2%, PP 3%, Pengu ini lumayan sekitar 4%, dan kalau kita lihat Bong juga 5%. Secara overall di sini altcoin dari sektornya meme coin itu mengalami recover ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung nih ya, saya mau beli meme coin tapi bingung, saya mau hunting meme coin tapi beli yang mana. Nah, kita ada sedikit informasi tentang beberapa meme coin yang mungkin teman-teman bisa disclaimer lagi, bisa riset kembali sebelum melakukan pembelian. Kita langsung gas. Jadi di sini teman-teman ya, ada 3 sektor cryptocurrency berbasis meme coin yang akan menjadi sorotan ya di minggu ini berdasarkan analisa dari chartnya. Nah, apakah di minggu ini ketiga meme coin ini akan mengalami ledakan harga? Ya, semoga saja seperti itu, dan saya harap teman-teman ya, salah satu dari ketiga meme coin ini teman-teman udah punya. Jadi di sini teman-teman ya, menurut Crypto News, koin meme, SPX, PP dan Mondek. Nah, jadi ketiga meme coin ini teman-teman ya, semuanya menunjukkan pola teknis yang kuat dengan level resisten penting yang mungkin tertembus secepat minggu ini ya. Dengan meningkatnya hal itu, jadi di sini teman-teman ya, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu ada SPX 600 69.900 gitu kan. Nah, SPX 6900 ini ya, saat ini kan sedang menguji ulang zona breakout kunci setelah berhasil menembus formasi cup and handle-nya dia. Nah, setelah breakout di atas level rim di kisaran 1,73 1,77, harga melonjak hingga mencapai puncaknya di area 2,28 pada akhir Juli. Nah, kemudian harga turun ke area 1,48 ya kan, sesaat di bawah zona breakout. Namun ini lebih terlihat seperti guncangan daripada pembatalan total. Karena apa? Harga daripada SPX 6900 telah pulih kembali ke level breakout dan saat ini sedang menguji area di kepala 1,77 ya teman-teman ya. Nah, di sini ya, kalau area ini teman-teman mampu dipertahankan daripada si SPX ya, dia memiliki prospek atau kemungkinan untuk rebound kembali yang jauh lebih signifikan ya, all time high siap ya kan. Nah, di sini teman-teman ya, penurunan ke area 1,42 relatif dangkal dibandingkan dengan kedalaman cup and handle-nya itu. Harga kini telah membeli ke kembali ya ke MA 200 hari yang menunjukkan bahwa struktur bullish masih utuh. Jika pembeli dapat mempertahankan level ini, langkah selanjutnya bisa saja
terjadi menargetkan harga yang lebih tinggi berpotensi melewati kisaran 2,28. Namun jika harga ditutup di bawah zona breakout pada hari tersebut, ini bisa menjadi sinyal peringatan bahwa pola ini mungkin gagal dan harga bisa kembali koreksi lagi, teman-teman ya. Yang kedua itu ada PP Coin di mana harga berkonsolidasi dalam formasi segitiga naik bullish dengan resisten horizontal yang jelas di kisaran area 15 dan 16. Struktur pola ini menunjukkan akumulasi dengan penjualan tidak mampu mendorong harga di bawah garis tren naik. Menunjukkan permintaan yang stabil pada tanggal 12 kemarin, PP itu sempat diperdagangkan di area 11.48 tetapi MA20 sambil berkonsolidasi setelah upaya yang gagal untuk menembus puncak segitiga pada akhir Juli, teman-teman ya. Nah, di sini penembusan yang meyakinkan di atas resisten yang hanya ya teman-teman ya, yang hanya di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, mana tadi ya? Kembali lagi. Kembali lagi bentar. Nah ini ya teman-teman ya, jika penembusan terjadi dengan volume yang kuat dan kuat oleh pergerakan lanjutan, ini akan mengaktifkan target pergerakan yang diukur dari ketinggian segitiga di area 274 yang merupakan sekitar 70% kenaikan dari resisten ya. Namun jika harga ditutup pada harga tersebut di bawah garis tren naik, ini akan menjadi sinyal bahwa PP ya akan menggagalkan struktur bullishnya, dapat terjadi yang namanya koreksi lagi. Makanya teman-teman ya, sekali masuk jangan langsung all in, tetap yang namanya DCI itu harus terjadi. Yang ketiga itu ada Mondek ya. Mondek ini sempat hype juga teman-teman ya di tahun 2025. Ya kan banyak yang sukses lah atau banyak yang jadi orang mendadak kaya dari Mondek juga ya. Mondek harga berkonsolidasi dalam pola segitiga simetris dengan garis support dan resisten saling mendekati, menunjukkan periode kompresif sebelum potensi penembusan. Batas atas segitiga saat ini membatasi pergerakan harga di sekitar level 0,25. Sementara garis dukungan bahwa baru-baru ini bertahan di sektor 0,15. Setelah pergerakan fluktuatif menuju di area 0,35 pada bulan Mei, the coin mendingin tetapi terus mencetak titik terendah yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa pembeli tetap aktif meskipun dalam fase konsolidasi. Nah, makanya di sini teman-teman ya, kita itu masih ada beberapa harapan dalam sektornya meme coin ataupun dari altcoin lainnya ya, yaitu tentang pemangkasan suku bunga sekitar berapa persen ya, 80 atau 90% teman-teman ya. Itu di bulan September akan ada pemangkasan suku bunga. Semoga saja teman-teman ya, kalau di bulan depan itu ada cut suku bunga ya, cutting suku bunga, otomatis bro, market ini akan volatil ya. Volatilitasnya ini akan tinggi dan tentunya ini akan berdampak positif bagi altcoin dan Bitcoin. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam